Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ance Kurnia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya dalam memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dengan dosen pengampu Muhammad Irfan, SHI, MSy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4 dengan judul makalah Akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ingin berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, tentunya kita harus tahu dulu apa itu artinya akhlak. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat, tata krama, sopan, santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam perbuatan sehari-hari. Tentunya kita harus mengetahui pentingnya memiliki akhlak, seperti tercantum dalam surah Al-Isra ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra surah keempat ayat 36. Langsung saja ke pembahasan kita mengenai akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik pada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seseorang muslim yang tidak memperhatikan oleh muslim itu. Dia merasa ridho, menerima dan berbesar hati. Ia mengucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridho kepada Allah sebagai Rabbku. Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Sekurang-kurangnya 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dan air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran, hati, serta anggota badan yang kokoh sempurna kepada manusia. Dan yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memuliakan manusia dengan kemampuan daratan dan lautan yang diberikannya. Untuk bentuk akhlak kepada Allah, yang pertama, menaati segala perintahnya. Berarti menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala-galanya kepada hambanya. Yang kedua, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim berdoa untuk membuktikan ketundukannya kepada Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Yang keempat, berdoa kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah. Doa is the core ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan kesalahan dan ketidakmampuan manusia, pengakuan dan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. 5. Tawakal. Tawakal untuk Allah yaitu bersedia dengan hormat kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu dari suatu keadaan. Yang keenam, tawaduk kepada Allah. Tawaduk kepada Allah yaitu hati yang ridha di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu
Tidaklah jika hidup dengan angkuh yang sombong, tidak mau memaafkan orang lain dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Yang terakhir, ridho kepada Allah. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Seperti ketika ia baik dari keluarga yang berada di bawah keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, atau hal-hal yang lainnya. Surah yang berkaitan dengan perlunya memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, yang artinya dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Yang kedua yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai umat muslim yang diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-menurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya sendiri, orang tua, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, bentuk-bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, selalu bersolawat. Membaca salawat harus hormat dengan niat dan sikap kepada Nabi Muhammad SAW. Orang membaca salawat untuk Nabi yang dilengkapi dengan niat dan rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Dalam penjelasan hadis Akbar al-Hadis bahwa seseorang membaca salawat tidak mengikuti niat dan perasaan hormat kepada Nabi SAW, maka timbangannya tidak lebih berat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Yang keempat yaitu mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebenarnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran. Yang kedua adalah itrati, keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada putus, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Hadis riwayat Muslim dan kitabnya Sahih Juz 2, Tirmizi, Ahmad, Tabrani, dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah. Surah yang berkaitan dengan perlunya memiliki akhlak kepada Rasulullah tercantum dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung.
Agung, Quran Surat Al-Qalam, Surah 68 ayat 4. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok saya yang berjudul Akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.